A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pertama sekali, dalam Al-Qur'an di situ tertulis A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Makna daripada bertakwa kepada Allah yaitu menjunjung semua perintah dan meninggalkan segala larangannya. Kemudian pada ayat itu disambung lagi dengan kata-kata wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maknanya adalah di samping kamu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya, kita juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeriksa diri kita masing-masing tentang apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah ma qaddamat lighad, persiapan kita di hari esok. Apakah persiapan kita menghadapi masa depan ataupun hari esok itu sudah siap atau belum? Ya, sehingga di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ayat ini identik dengan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah diri kamu sebelum kamu diperiksakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam dunia ini jangan kita periksa kesalahan orang lain, tetapi periksalah kesalahan kita masing-masing ya, sebelum kita diperiksa oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah diri kamu sebelum kamu akan diperiksa oleh malaikat ataupun diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Juga dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan apa makna daripada ayat ini adalah unzuru ma adakhartum li anfusikum liyaumil mi'ad. Periksalah diri kamu. Tentang apa? Madza adakhartum, tentang persiapan kamu liyaumil mi'ad, di saat kita berada di hari bangkit ataupun hari kiamat. Ini. Jadi sekarang ini mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah persiapan kita sudah lengkap atau belum? Nah, karena gini, setiap individu kita itu sudah mempunyai tanda-tanda apakah kita nantinya akan bahagia ataukah kita akan celaka. Maka kita periksalah diri kita masing-masing. Karena semua tanda itu sudah diberikan oleh Allah melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang mana hadis Nabi Muhammad menyatakan alamatus syaqawah arba'atun. Tanda-tanda orang celaka itu yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, arba'atun, ada 4 macam. Ya, yang pertama, disyanuz dzunubil madiyah wa hiya 'indallahi mahfuzah. Tanda celaka yang pertama adalah orang yang lupa terhadap kesalahannya, lupa terhadap dosanya, lupa terhadap dosa-dosa yang telah dia lakukan. Inilah tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang yang bakalan celaka di hari kiamat nanti. Yang dosa tersebut walaupun mereka lupakan ataupun walaupun mereka pura-pura lupa terhadap dosa-dosanya, wahia indallahi mahfuzah, dosa-dosa itu akan tetap terpelihara di sisi Allah selama dia tidak mau bertaubat kepada Allah. Selama kita yang bersalah tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa ini jangan diharap diampunkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis Nabi mengatakan wa dzikrul hasanatil madiyah. Yang kedua, ciri-ciri orang yang celaka adalah orang yang selalu mengingat tentang kebaikan yang sudah dia lakukan. Misalnya pernah bersedekah, selalu dia kenang. Pernah sholat tahajud, selalu diingatkan sampai paginya. Selalu disebut-sebut. Ya, sedangkan amal kebaikan yang dia lakukan belum tahu apakah diterima oleh Allah atau tidak. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah wa nazarahu ala man fawqahu fid dunya.
dia selalu memperhatikan orang-orang yang ada di atasnya pada masalah dunia. Wa nazaru ala man fawqa fid dunya, yaitu orang-orang yang memandang kepada atasannya di masalah dunia. Di saat melihat dia orang sekitar kita, misalnya orangnya sudah mempunyai motor, sudah mempunyai mobil, kadang-kadang cuman di waktu dia melihat dirinya belum punya apa-apa. Inilah penyakit ataupun tanda orang celaka. Yang keempat, orang yang melihat ke bawahannya, orang di bawahnya, fiddin, pada perkara agama. Karena kebanyakan kita banyak yang berpikiran seperti ini. Di saat kita melakukan sholat fardu, dia melihat orang yang tidak sholat sama sekali. Ini salah sebenarnya, ini keliru, ini fatal. Untung saya sholat fardu, orang sekitar saya nggak sholat sama sekali. Ini salah. Ataupun kita di saat kita sedekah, misalnya kita kasih duit 5.000 misalnya sama orang ataupun ke masjid, misalnya kita infakkan. Kita berpikiran bahwa duit 5.000 ini sudah lumayan dibandingkan saudara saya sebelah ini belum pernah sedekah sama sekali. Ini adalah keliru. Yang seharusnya pada masalah agama kita harus memandang orang yang di atasan kita, supaya apa? Supaya ghirah ataupun semangat himmah kita pada agama selalu meningkat. Nah, pada masalah dunia kita disuruh untuk memandang ke bawah, supaya kenapa? Supaya kita tertanam secara otomatis sifat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati supaya kita tidak tergolong kepada mereka-mereka yang celaka. Maka sering-seringlah kita muhasabah, memeriksa diri kita di mana kekurangan pada masalah agama kita. Maka sesuai dengan hadis Nabi ataupun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Periksa diri kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya. Mungkin inilah nasihat singkat pada hari ini. Mudah-mudahan walaupun singkat bisa bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.